Pandemi COVID-19 berdampak luar biasa di sektor ketenagakerjaan. Banyak pekerja yang bergeser dari sektor formal ke informal. Semakin banyak pula pekerja berstatus tidak penuh yang menjadi setengah pengangguran serta pekerja paruh waktu. Inilah wajah sektor ketenagakerjaan Indonesia yang terdisrupsi pandemi. Pandemi COVID-19 mendorong perekonomian ke jurang resesi. BPS mencatat jumlah pengangguran pada Agustus 2020 bertambah 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang atau 7,07% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk usia kerja bertambah 2,78 juta orang menjadi 203,97 juta orang dibanding Agustus 2019. Menurut ILO, penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun atau lebih. Sedangkan angkatan kerja bertambah 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang. Namun jumlah orang yang bekerja turun 0,31 juta orang menjadi 128,45 juta orang. Tak hanya itu, ada pergeseran pada wajah pekerja di Indonesia. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020 yang dirilis BPS 5 November lalu menunjukkan porsi jumlah pekerja formal menurun dari 44,12% pada Agustus 2019 menjadi 39,53% pada Agustus 2020 atau 50,77 juta orang dari total 128,45 juta penduduk yang bekerja. Pekerja formal adalah para buruh, pegawai, dan karyawan serta masyarakat yang berusaha dengan dibantu buruh tetap. Sebaliknya, porsi pekerja informal melonjak dari 55,88% menjadi 60,47% atau 77,68 juta orang pada Agustus 2020. Pekerja informal adalah mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas atau pekerja yang tidak dibayar karena bekerja dengan keluarga sendiri. Peningkatan paling banyak di sektor informal, ada pada mereka yang berstatus pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar. Sementara per Agustus 2020, pekerja penuh yakni mereka yang bekerja minimal 35 jam per minggu menurun dari 71,04% menjadi 63,85% dari total penduduk bekerja. Sementara pekerja setengah pengangguran atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu meningkat cukup tajam, yakni 6,42% menjadi 10,19%. Dan pekerja paruh waktu meningkat dari 22,54% menjadi 25,96%. Ini sejalan dengan prediksi Organisasi Buruh Internasional ILO pada Mei 2020 bahwa pandemi yang memukul ekonomi global akan menggeser struktur ketenagakerjaan dalam jangka panjang, yaitu dari sektor formal menuju informal. ILO memproyeksikan pekerja informal yang bergantung pada pendapatan harian mendapat pukulan paling keras. Pekerja terdampak tidak punya pilihan di tengah minimnya lowongan kerja dan persaingan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif. Data pergeseran struktur tenaga kerja itu tentu harus diikuti dengan meningkatnya perlindungan terhadap pekerja informal. Selama ini, pekerja informal kerap tidak tersentuh bantuan akibat minimnya jaminan perlindungan sosial serta buruknya pendataan pekerja sektor informal. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengakui pemerintah masih menghadapi kendala untuk mendata pekerja informal karena tersebar. Data yang terhimpun selama ini lebih banyak dari pekerja formal.